Halo semuanya, welcome to my channel. Nama aku Gabriela Pauline, kalian bisa panggil aku Gaby. Ini akan jadi vlog pertama aku. Semoga kalian suka, dan yang paling penting semoga video ini bisa bermanfaat juga buat kalian. Jadi tonton sampai habis ya. Di video ini aku akan bahas tentang pengalaman aku sebagai pramugari di Singapore Airlines. Jadi seperti yang kalian tahu, aku itu udah kerja di Singapore Airlines selama 3 tahun. Dan akhirnya aku memutuskan untuk berhenti dari pekerjaan itu dan pulang ke Indonesia itu minggu lalu. Jadi aku cuma mau sharing pengalaman aku aja, karena banyak dari kalian yang nanya, enak gak sih jadi pramugari? Terus cerita dong pengalaman sebagai pramugari. Itulah kenapa aku memutuskan untuk bikin video ini dengan tema enak atau enggak jadi pramugari. Semua yang aku bahas di sini semua berdasarkan pengalaman pribadi aku aja. Jadi kalau ada yang kalian gak suka atau ada yang kalian gak setuju, I'm so sorry, I'm just trying to tell you my personal experience. Ini semua cuma berdasarkan pengalaman pribadi aku. Jadi kalau ada yang gak setuju atau gak suka, mohon maaf sebelumnya. Oke, langsung aja aku mau bahas ke poin-poin yang menurut aku bisa aku sharing ke kalian. Yang pertama itu traveling. Apa sih pro dan kontranya traveling? Jadi kalau kalian memang suka traveling, menurut aku kerjaan pramugari ini bisa dicoba. Karena dengan kalian kerja di pramugari, kalian pasti bakal sering jalan-jalan. Either itu buat kerja, atau itu buat personal travel. Kalau kalian personal travel, misalnya lagi pengen liburan bareng keluarga, biasanya pun akan dapat diskon dari maskapai tempat kalian kerja. Beda maskapai pasti beda ketentuan, jadi kalian harus tanya ke maskapai itu. Kalau di SQ sendiri, waktu itu aku bisa ajak mamaku, bisa ajak papaku, tapi aku nggak bisa ajak adik-adik aku misalnya. Jadi benar-benar cuma mama sama papa. Di maskapai lain mungkin beda, aku juga kurang tahu. Tapi intinya kalau kalian kerja di penerbangan di airlines, itu akan lebih gampang untuk jalan-jalan. Dan juga pengalaman aku pribadi, kalau kalian kerja di airlines, kalian akan ke tempat-tempat yang mungkin kalau kalian itu nggak kerja di sana, kalian nggak akan kunjungin. Contohnya, ada satu kota di India namanya Ahmedabad. Aku juga nggak tahu apa-apa tentang kota Ahmedabad itu. Jadi waktu aku terbang ke sana untuk kerja, aku nggak expect apa-apa. Ternyata kotanya itu bagus banget, dan ternyata dari semua kota di India, turns out it was my most favorite destination in India. Itu adalah tujuan terfavorit aku di India. Menurut aku itu bagus banget dibanding Delhi, dibanding Mumbai. Jadi menurut aku, kalau aku nggak kerja di SQ ini, mungkin aku nggak akan pernah ke Abu Dhabi. Ahmedabad. Karena biasanya itu bukan common places yang kita suka pergiin. Biasanya kalau orang ke India itu pasti ke Delhi atau ke Bombay. Menurut aku kayak gitu. Jadi tempat-tempat ini tempat yang tidak biasa dikunjungin sama orang-orang. Kalian bisa pergi ke sana juga, memang karena kerja, tapi bisa jadi pengalaman baru juga buat kalian. Contohnya seperti yang tadi itu. Kalau kalian senang jalan-jalan, terus kalian merasa experiencing new things, mencoba-coba pengalaman baru, itu kan jadi pasti senang juga ya. Aku juga senang banget karena waktu aku daftar apply SQ, waktu aku keterima, yang aku pikirin cuma ya ampun, I'm gonna be traveling the world, aku bakal sering jalan-jalan. Dan memang itu benar seperti itu. Jadi kalau kalian yang punya pengen jalan-jalan keliling dunia, dan kalian bercita-cita pengen keliling dunia lewat pekerjaan kalian sebagai pramugari, ya memang bisa seperti itu. Sekarang kan aku tadi ngomongin pro-nya, sekarang aku mau ngomongin kontranya. Kalau menurut aku, traveling banyak kan juga pasti badan capek ya. Kayak misalnya kalau kalian liburan, misalnya 1 minggu kalian di Bali atau 1 minggu kalian di Jepang, kalian akan punya waktu yang cukup untuk istirahat dan untuk looking around, lihat-lihat, jalan-jalan gitu. Jadi kayak bisa kalian tuh bisa mengalami the whole experience of your travel, mengalami keseluruhan mengalami pengalaman yang semaksimalnya gitu. Tapi kalau misalnya kalian pergi karena kerja, itu pasti cuma sebentar, karena biasanya cuma dikasih 1-2 hari untuk kita ada di situ. Itu pun sebenarnya mereka kasih kita 1-2 hari bukan untuk enjoy, sebenarnya mereka kasih kita itu 1-2 hari untuk rest, yaitu untuk istirahat. Jadi itu memang peraturan, kalau kita nyampe dari penerbangan panjang itu kita harus wajib istirahat supaya waktu kita pulang, waktu kita di jalan pulang, kita tuh nggak capek, jadi kita bisa kerja dengan benar gitu. Jadi
Menurut aku kalau kalian memang pengen jalan-jalan cuma lihat doang, cuma foto doang, ya emang bisa seperti itu. Tapi kalau kalian benar-benar pengen merasakan istilahnya adat budaya satu tempat, itu nggak akan cukup waktunya. Karena kalau kalian cuma untuk kerja, biasanya cuma 1-2 hari. Dan biasanya 1-2 hari itu kalian akan ngerasa sangat-sangat capek. Jadi biasanya abis kalian landing, itu pasti kan capek kan, kalian pengen tidur, kalian bangun, sekalian pergi bentar, makan, terus pasti kalian tuh capek, terus tired all the time, kayak kalian tuh pengen cepet-cepet pulang balik ke hotel, terus tidur lagi karena badan masih jet lag. Ya itu juga kontra yang menurut aku susah untuk aku hadapin, yaitu jet lag. Karena irregular sleeping pattern dan irregular eating pattern, jadi pola makan yang berbeda-beda, pola tidur yang berbeda-beda, itu bikin body clock aku messed up, itu bikin badan aku berantakan gitu. Jadi yang harusnya kalau misalnya kita biasa itu kan siang bangun malam tidur, kalau ini bisa siang tidur malam bangun malam makan, jadi kayaknya tuh berantakan banget. Kita nggak tahu kapan jam makan, kapan jam tidur, kapan jam lapar, kapan jam nggak lapar. Jadi menurut aku itu salah satu hal yang susah untuk aku hadapin, itu jet lag itu. Kalau aku pribadi, dulu aku sempet sampai di satu kondisi dimana aku tuh kemanapun aku pergi, aku tuh harus bawa kayak sleeping pill untuk bantu aku tidur. Bukan yang tipe keras atau gimana. Kalau di US itu atau di Australia itu ada suplemen namanya itu bisa bantu kalian tidur. Itu bukan obat keras, itu kayak suplemen aja. Jadi aku kemana-mana harus bawa itu untuk bantu aku tidur. Karena kalau aku nggak tidur, kalau misalnya mau ada flight nih nanti malam, terus aku nggak bisa tidur, terus aku kecapean, aku nggak bakal bisa fokus untuk kerja di pesawat. Kalau aku nggak bisa fokus, wah itu gawat, bisa dimarahin sama passenger, bisa dimarahin sama senior gitu. Jadi kalian harus fokus kerja. Sedangkan kalau kalian mau fokus, kalian perlu tidur yang cukup supaya bisa berkonsentrasi. Jadi ya untuk awal-awal pasti banyak yang stres karena perbedaan waktu, perbedaan jam tidur, itu semua harus kita lewatin untuk menjadi seorang pramugari gitu. Oke, poin yang kedua yaitu salary atau gaji. Banyak yang pengen jadi pramugari karena bilang gajinya itu gede. Bener gak sih? Oke, pro-nya memang bener gaji pramugari kalau di SQ, kalau di convert ke rupiah memang angkanya cukup besar. Tapi juga karena kita harus tinggal di Singapura, pengeluarannya juga besar. Jadi pemasukan yang besar, pengeluaran juga besar. Kita harus sewa tempat sendiri, bayar transportasi sendiri, beli makan sendiri. Dan juga pas kalian itu lagi, misalnya kalian lagi layover, kalian lagi stay di London atau kalian lagi stay di Paris, itu kan kalian harus keluar juga beli makan. Terus kalau kalian memang suka, kalau kalian baru pertama kali atau kedua kali kalian pengen merasakan pengalaman keliling kemana, jalan kemana, itu kan semua juga kita ada spending, kita perlu ngeluarin duit. Kecuali kalau kalian yang bener-bener irit, kalian bener-bener oke, I wanna save money, aku mau simpan duit, aku nggak bakal kemana-mana, makan juga irit gitu, ya bisa aja gitu. Kalau kalian memutuskan untuk bener-bener saving, irit untuk ngumpulin duit, bisa aja, itu semua tergantung kalian. Tapi kalau menurut aku pribadi, kalau memang kalian pengen jalan-jalan, itu agak susah. Kalau kalian pengen jalan-jalan juga, pengen cobain ini itu juga, tapi kalian pengen saving juga, menurut aku itu agak susah karena bertentangan. Gaji yang masuk lumayan besar, tapi pengeluarannya pun juga besar. Jadi itu menurut aku. Saya balik lagi, semua itu balik ke masing-masing. Gimana ngatur duit, money management, itu semua balik ke kalian sendiri. Oke. Terus poin yang ketiga aku bahas itu lifestyle. Memang kalau kalian jadi pramugari, lifestyle itu akan jadi kayak kesannya tuh kayak glamorous banget gitu, kayak keluar masuk hotel-hotel terkenal. Kayak misalnya kalau kita di India masuk ke hotel di Westin atau di Hilton atau di hotel Marriott gitu. Jadi memang keluar masuk hotel-hotel yang ada nama gitu. Terus banyak juga yang nggak mau ninggalin kerjaan ini karena lifestyle itu. Jadi mereka suka dengan those glamorous lifestyle. So ya itu terserah sih. Menurut aku juga memang itu memang glamorous lifestyle. Tapi kalau aku sih pikir apa yang dikorbankan di situ, karena kalau aku ngerasa yang dikorbankan itu adalah kesehatan aku.
karena waktu aku terbang aku ngerasa banget badan aku beda banget, maksudnya aku ngerasa banget aku ada skin problem, back problem. Jadi karena kita sering ngangkat-ngangkat berat, jadi aku pernah di belakang itu sakit, jadi jalan aja tuh ya agak sakit gitu di belakang, jadi kan aku nggak bisa angkat-angkat berat lagi. Dan aku sampai sempet di scan gitu tulang belakangnya untuk pastiin kalau aku tuh nggak kenapa-napa. Untungnya aku tuh nggak kenapa-napa, dan sekarang juga udah baikan karena aku udah nggak angkat-angkat berat lagi. Tapi tetap aja, karena waktu aku pernah juga di grounded karena jerawatan. Jadi waktu aku di grounded karena jerawatan itu aku ketemu sama orang-orang lain di grounded. Yang di grounded itu maksudnya adalah kita nggak boleh terbang karena kondisi tertentu, misalnya lagi jerawatan atau lagi ada sakit tertentu. Itu semua kita nggak dikasih terbang karena itu nggak sesuai standar gitu. Jadi waktu aku di grounded itu ada juga orang-orang yang sama kayak aku di grounded karena jerawatan, ada juga yang di grounded karena dia back injury. Terus jadi macam-macam deh. Jadi menurut aku ya bahaya juga gitu loh. Tapi ya balik lagi, semua pekerjaan pasti ada bahayanya. Tapi menurut aku pribadi kerja jadi pramugari lumayan bahaya juga karena kalian terpapar radiasi terus yang tadi kalian bisa kena back problem. Tapi kalau kalian bisa jaga diri, why not? Terus kalau kalian sering-sering di kabin, itu udaranya tuh udara di dalam pesawat itu kan kering banget ya. Jadi kalian itu biasanya kalau yang punya masalah kulit kering atau kulit sensitif itu biasanya tambah kering. Jadi kalian harus selalu moisturize gitu. Terus kalau yang punya masalah dry eyes, mata kering, itu dikit-dikit harus tetes karena udara di dalam kabin itu sangat dingin. Dan juga kalau yang punya kulit sensitif kayak aku, yang aku juga nggak tiap hari gitu loh dulu pakai makeup yang tebal dan bawa tidur. Kan kalau kita long flight kan kita harus tidur juga kan, nggak mungkin aku hapus makeup terus aku pasang lagi, itu nggak ada waktu. Biasanya kita tidur with our makeup on untuk 3-4 jam untuk yang di crew rest gitu, untuk misalnya long flight mau ke US atau ke London. Jadi rata-rata semua tidur dengan masih pakai makeup gitu. Jadi itu buat yang nggak biasa, buat yang kulit sensitif kayak aku juga kulit sensitif, jadinya menimbulkan jerawat gitu. Sedangkan kalau kalian jerawatan itu nggak bisa terbang. Kayak aku waktu itu, aku sempat 2-3 bulan gitu ya, aku nggak bisa terbang karena karena kondisi kulit aku lagi berjerawat, dan aku nggak akan bisa terbang lagi sampai jerawatnya semua hilang. Sedangkan ya balik lagi, kalau jadi pramugari itu gajinya itu semua dari flying hour, jam terbang. Jadi kalau kalian nggak terbang, uangnya juga nggak ada. Jadi ada sih basic, tapi nggak akan semaksimal kalau kalian terbang. Intinya kalau jadi pramugari itu makin sering terbang, makin panjang terbangnya, itu pemasukannya makin banyak. Tapi balik lagi, makin sering kalian terbang, badan kalian juga pasti makin capek, body clock kalian makin messed up, badan kalian makin berantakan jam kalian. Jadi menurut aku memang makin banyak uang, tapi kesehatan juga makin beresiko. Itu menurut aku pribadi ya. Tapi balik lagi juga, aku mau bilang tadi udah poin berapa? Mungkin poin poin kelima. Pro-nya jadi pramugari, kalian itu akan belajar banyak hal. Jadi kalian tuh bisa, yang menurut aku paling berguna itu adalah people skill. Jadi kalian belajar gimana cara menghadapi orang. Kalian juga belajar emotional intelligence. Jadi gimana caranya untuk jadi lebih sabar, gimana caranya untuk hadapin orang-orang yang kasar, orang-orang yang kalian kan gak semua orang itu kan baik, manis, gak semua kayak gitu. Banyak juga orang-orang yang nasty, yang orang-orang yang gak baik lah gitu. Kalian juga harus ada yang suka marah-marah. Jadi kalian sebagai seorang pramugari, kalian belajar untuk gimana caranya lebih sabar, dan juga gimana caranya untuk menghadapi orang-orang yang kurang baik tersebut. Nah, terus kalian juga belajar gimana caranya untuk menjadi lebih pede, jadi lebih confident. Jadi memang waktu di trainingnya itu juga susah. Jadi sebelum kita terbang itu harus ada training dulu. Trainingnya itu nggak gampang. Banyak juga yang fail waktu di training itu. Jadi banyak banget tes-tesnya, dan itu menurut aku susah banget. Itu trainingnya susah banget, lebih susah dari sekolah, lebih susah dari kuliah kan.
memang itu training yang menurut aku pribadi berat. Tapi hasil dari training itu memang sangat berguna untuk dipakai pas kita lagi terbang. Ya, pas kita udah terbang, ternyata kita realize that benar-benar training yang kita jalani selama 3 bulan itu memang benar-benar perlu untuk kita punya skill-skill yang kita pelajarin training itu benar-benar kita pakai waktu kita terbang. Apalagi aku mau bahas sekarang poin ke-5. 5. Aku mau bahas tentang occasions. Jadi kalau kalian jadi pramugari, kalian itu harus siap-siap missing occasions. Maksudnya kalian harus siap-siap untuk gak bisa hadir ke acara-acara tertentu. Misalnya kalian mau acara Natal atau acara Lebaran, itu kalian gak bisa kalau memang kalian dijadwalkan untuk terbang, terus mau gimana? Kalian harus terbang, kecuali kalian memang lagi untung kalian dapat off atau lagi annual leave. Terus kalau misalnya kalian lagi ada siapa yang ulang tahun, misalnya mama kalian ulang tahun, papa kalian ulang tahun, itu akan susah untuk ngerayain sama-sama karena biasanya kalian ada jadwalnya tersendiri gitu. Jadi itu sih menurut aku. Jadi waktu itu juga pengalaman pribadi aku, adik aku mau merit, dia mau nikah, aku harus bener-bener jadwalnya itu aku mepet-mepetin bener-bener supaya hari itu aku bisa pulang ke Jakarta untuk ngerayain wedding adik aku. Dan untungnya aku masih bisa datang ke acara wedding adik aku itu. Aku juga dengar cerita-cerita sedih, kayak misalnya ada yang family membernya, salah satu anggota keluarganya itu dalam kondisi kritis dan akhirnya meninggal, tapi karena kerjaan yang gak bisa dia tinggalin, akhirnya mereka gak bisa pulang untuk datang ke acara terakhir orang tersebut gitu. Jadi itu sedih banget menurut aku. Oke, jadi itu menurut aku adalah beberapa poin-poin yang bisa aku sharing ke kalian. Masih banyak lagi poin-poin yang mungkin bisa aku sharing ke kalian nanti, tapi untuk sekarang aku rasa cukup itu aja dulu. Kalau kalian udah dengerin sharingan aku ini dan kalian tetap pengen coba jadi pramugari, aku akan sharing tips gimana untuk bisa lolos jadi pramugari. Balik lagi, ini semua cuma menurut personal experience aku dan teman-teman aku yang kita udah jadi pramugari. Tapi itu juga semuanya balik lagi, semua tergantung kalian dan gak ada yang bisa menjamin kalian bisa lolos atau enggak. Tapi selama kalian mencoba dan selama kalian berusaha, dan jangan pernah nyerah. Itu aja. Terima kasih udah dengerin video aku dari awal sampai selesai. Aku harap video ini berguna. Dan kalau kalian ada pertanyaan, tulis di komen di bawah. Dan karena ini juga video pertama aku cuma mau bilang sorry kalau berantakan, kalau ngomongnya masih berantakan. I just hope you like it, semoga bermanfaat, dan I'll see you next time.